Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkaltu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Marilah pembelajaran kita pada kali ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait perkawinan atau pernikahan beda agama. Yang mana pada zaman dahulu ya, sebenarnya pernikahan beda agama ini yang diatur itu nggak ada. Kalau pernikahan beda agama, adanya itu pernikahan campuran. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini, perkawinan beda agama ini masuk ke perkawinan yang kategorinya jenis perkawinan campuran gitu ya. Jadi pada saat itu pemerintah Hindia Belanda itu mengeluarkan penetapan ya, yang mana namanya adalah penetapan raja pada tanggal 29 Desember tahun 1896 ya. Ini dikeluarkan karena tiap daerah itu memiliki aturan yang berbeda. Jadi satunya memakai aturan yang kayak apa, satunya lagi yang kayak apa, sehingga pemerintah Hindia Belanda menetapkan mengeluarkan penetapan raja yang mana terkait dengan aturan tentang perkawinan ya, yang mana bahasa asingnya atau bahasa sananya itu adalah Regeling of the Gemeentewet ya, seperti itu. Ini adalah singkatannya yang sering kita kenal adalah GHR, yang mana kalau bahasa gampangnya itu adalah peraturan tentang perkawinan. Dalam pasal 1 ini GHR ya, secara gampangnya disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang Indonesia di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Kalau menurut Sudargo Gautama, pasal tersebut ini mempunyai pengertian sebagai perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan, yang di dalamnya antara lain disebabkan karena perbedaan keluarga negaraan dan kedudukannya itu dalam agama, golongan rakyat, tempat kedamaian atau agama itu sendiri. Jadi sebenarnya aturan ini pun bukan terkait aturan nikah beda agama ya, tapi malah justru terkait perbedaan keluarga negaraan seperti itu. Ini kan menurut Gautama seperti itu ya. Dalam menentukan hukum mana yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran, GHR ini menyatakan bahwa dalam hal seseorang perempuan melakukan perkawinan campuran, maka selama perkawinan itu belum putus, mereka itu harus tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya. Ini aturan dari GHR seperti itu. Kalau dalam pasal 7 ayat 2 dalam GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini perbedaan agama, bangsa, dan asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melaksanakan. Para ahli hukum ini juga berpendapat seperti Gautama, yang mana yang dimaksud perkawinan campuran ini adalah merupakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing pada umumnya itu takluk pada hukum yang berlainan ya. Ini menurut para ahli. Ini merupakan terkait secara singkatnya sama pengertian dari apa itu pernikahan perkawinan beda agama. Jadi sebelum undang-undang perkawinan itu ada, perkawinan beda agama ini disebut dengan perkawinan campuran seperti itu ya. Walaupun kalau kita lihat dari pasalnya ya, dari yang ada, aturan yang ada itu merupakan perkawinan yang terkait perbedaan antar keluarga negaraan seperti itu. Kalau status hukum perkawinan beda agama setelah adanya undang-undang perkawinan itu bagaimana ya? Kalau pasal 2 undang-undang perkawinan sudah jelas, di mana perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 2 ayat 1 itu dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar agamanya dan kepercayaannya itu. Sudah jelas kalau kita melihat ayat ini, berarti pernikahan yang dilakukan tanpa adanya satu agama ya, berarti kan
dua agama atau satu lebih, semisal orang Kristen dengan orang Islam, itu udah jelas tidak sah. Ini kalau kita manut kepada Undang-Undang Perkawinan ayat 2 ya. Padahal kalau dalam bab 12 pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dia nggak mengatur tentang perkawinan antar agama. Tapi kok bisa ayat 2 ini mengatur tentang itu? Jadi kita ya bisa dikatakan undang-undang yang ada itu masih menitik beratkan terkait agama lah, agama yang diutamakan. Pokoknya kalau mau nikah ya harus satu agama, seperti itu. Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata, Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek yang diciptakan oleh orang Hindia itu tadi ya, itu tidak berlaku seperti itu. Kayak peraturan perkawinan campuran, peraturan perkawinan ordonasi orang Kristen itu juga udah nggak berlaku setelah diberlakukannya undang-undang perkawinan. Sehingga pasal 66 tersebut itu dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan pada agama dalam GHR itu sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan perkawinan campuran dalam undang-undang perkawinan itu memiliki rumusan yang berbeda, yang mana pasal 2 menyebutkan bahwasanya tidak diperbolehkan pernikahan kalau tidak dalam kepercayaan dan agamanya masing-masing, tapi dalam pasal lain tidak disebutkan terkait pernikahan beda agama, seperti itu. Namun dari pasal 66 ini beberapa ahli hukum mengatakan bahwa pendapat kekosongan hukum. Jadi terdapat kekosongan hukum ya tentang perkawinan beda agama atau campuran beda agama. Karena undang-undang perkawinan ini tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, sedangkan bunyi pasal 66 itu menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh perkawinan ini itu undang-undang perkawinan itu sendiri ya, tahun 1974. Kalau menurut Purwanto Ganda Subrata, ini bahwa perkawinan campuran adalah agama selama perkawinan campuran atau perkawinan agama antar agama yang mana selama sebelum diatur secara langsung dalam undang-undang perkawinan itu menurut dia itu bisa dilakukan sesuai dengan aturan GHR yang masih yang dulu masih berlaku gitu loh. Jadi kalau menurut dia GHR itu masih bisa digunakan ya, tapi disesuaikan dengan asas-asas dalam undang-undang perkawinan. Ini kalau menurut Subrata seperti itu. Maria Ulfa Subadio, yang mana dia juga menyatakan bahwa meskipun perkawinan warga negara Indonesia yang berlainan agama tidak diatur dalam undang-undang perkawinan, akan tetapi berdasarkan pasal 66, ketentuan dalam GHR masih dapat dipergunakan ya dalam perkawinan antar agama. Kalau menurut Ulfa ini tidak perlu menyesuaikan dengan asas-asas yang ada sekarang, yaitu undang-undang perkawinan. Tapi kalau menurut Subrata itu boleh dipakai asalkan disesuaikan dengan asas-asas dalam undang-undang perkawinan. Nih, kalau perkawinan beda agama di agama Katolik itu sudah diatur ya. Kalau di dalam kitab mereka itu ajarannya itu disebut dalam kitab kanonik ya, yang mana pada tahun 1917. Kanon 1060 ya. Ini bunyinya, dengan sangat keras gereja di mana-mana melarang perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang satu Katolik dan yang lain anggota dari sekte bid'ah atau skisma, dan bila ada bahaya murtad pada jodoh Katolik serta anaknya, maka juga dilarang oleh hukum ilahi sendiri ya. Dalam Kanon 1070 dinyatakan juga bahwa tiadanya permandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatkan perkawinan orang Katolik dengan orang tak dibaptis menjadi tidak sah. Jelas ya. Jadi dari agama Katolik pun melarang adanya pernikahan beda agama, seperti itu. Kalau Hindu, ajaran Hindu ini diajarkan di sana terkait tentang
samkara, yang mana sebagai permulaan sahnya perkawinan. Jadi itu harus didasarkan beberapa hal ya. Ada dua. Yang pertama itu wanita dan pria harus sudah dalam satu agama. Jadi harus sama-sama beragama Hindu. Itu syaratnya yang pertama. Kalau yang kedua itu widiwadana, yang mana artinya adalah pemberkahan keagamaan dipimpin oleh sulinggi atau panindita ya. Ini dalam kamus atau dalam ajaran Hindu. Tetap sama, ini sama kayak ajaran dari tadi Katolik ya, yang mana dia juga cenderung tidak memperbolehkan adanya pernikahan beda agama. Kalau Buddha, bagaimana dengan Buddha? Ajaran Buddha nih, mereka juga menerapkan 4 kunci pokok ya, kebahagiaan antara suami dan istri dalam berumah tangga. Yang pertama itu sada, sama sila, sama caga, dan sama pasya. Sama sada itu memiliki keyakinan yang sama. Jadi keyakinannya harus sama seperti itu. Sama sila, mereka harus memiliki moralitas yang sama. Sama caga, mereka harus sama-sama mempunyai kemurahan hati. Dan yang terakhir, sama pasya. Jadi mereka harus sama-sama memiliki kebijaksanaan. Ini syarat kunci 4 pokok untuk berkeluarga pada ajaran Buddha. Sama kalau dari Buddha ini juga menganjurkan perkawinan antara orang yang memiliki keyakinan yang sama seperti itu. Kalau Protestan ya, Protestan ini lain ya. Pernikahan beda agama ini dalam pemahaman dan praktik GKI ini, mereka menerima dan dapat melaksanakan pernikahan beda agama dengan syarat sebagai berikut ya. Jika salah seorang calon mempelai bukan anggota gereja ya, ia harus bersedia menyatakan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh majelis sinode. Pertama, bahwa dia setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristiani. Yang kedua, ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami atau istrinya. Maksudnya di sini tidak menghambat terkait apa yang akan dilakukan oleh si istri. Maksudnya si istri yang Kristiani itu atau si suami yang Kristiani. Untuk tetap hidup dan beribadat menurut iman Kristiani. Jadi harus tetap masuk dalam ajaran Kristiani. Ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristiani. Jadi otomatis anak mereka harus masuk ke dalam agama Protestan seperti itu. Contoh kasusnya banyak ya di Indonesia, kayak semisal Dudi itu kan beragama Islam, kalau Sharon beragama Kristen. Jadi ini pernikahan antara orang Islam dan orang Kristen, yang mana akhirnya mereka menikah di gereja setempat karena mengalami penolakan. Jadi mereka ditolak di kantor catatan sipil ya, karena tidak mengeluarkan akte perkawinannya untuk KUA bagi pihak orang tua perempuan. Ini sejarah ya, termasuk sejarah pernikahan Sharon sama Kris sama Dudi. Ada lagi juga pasangan Boy Bolang sama Aditya yang menunggu izin kawin dari Pengadilan Negeri Jakarta ya. Pasangan Jamal Mirdad ya, ini semuanya udah kenal ya terkait Jamal Mirdad dan Lydia Kandou yang ujungnya sekarang sudah bercerai seperti itu. Pasangan Andi Fonigani ya bersama dengan yang beragama Islam, dan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Protestan ya. Mereka itu mendatangi KUA Tanah Abang, Jakarta untuk mengajukan permohonan agar perkawinan mereka dapat dilangsungkan menurut agama Islam. Namun KUA malah menolak karena permohonan tersebut adanya perbedaan agama. Jadi mereka ingin pernikahan mereka di KUA, tapi mereka masih agamanya berbeda seperti itu. Kemudian dari keduanya menghadap kantor catatan sipil, namun juga di kantor catatan sipil mereka menolaknya ya. Karena KUA dan kantor catatan sipil menolak, akhirnya mereka melangsungkan pernikahannya di gereja seperti itu ya. Akhirnya mereka juga mengajukan
permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Dengan penetapannya itu udah ada nomor 382 PDT tahun 1986 ya, Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 yang menolak permohonan mereka dan menguatkan penolakan KUA dan Kantor Catatan Sipil. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini terkait tadi ya, terkait si Petrus itu tadi menimbang bahwa undang-undang perkawinan memang tidak mengatur perkawinan antar agama yang diatur dan dicatat dalam perkawinan di mana pihak-pihak seagama dan dicatat oleh kantor pencatat NTR bagi yang beragama Islam serta kantor pencatat sipil bagi yang beragama selain Islam. Jelas ya, ini jelas. Menimbang bahwa dengan demikian penolakan oleh dua instansi nikah sudah tepat dan beralasan, jadi tidak salah antara KUA sama kantor catatan sipil. Karena perkawinan antara agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang tidak diatur ya. Hal tersebut karena memang ajaran agama membenarkan adanya halangan dalam perkawinan bagi calon suami istri yang berbeda agama. Dan Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya. Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1974, pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan NTR, sedangkan bagi mereka yang berlainan agama selain beragama Islam adalah pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Jelas. Yang beragama Islam di kantor NTR atau agama Islam, yang non-Islam itu pada kantor catatan sipil. Menimbang bahwa dengan demikian bagi permohonan yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang beragama Protestan tidak mungkin bisa melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai catatan NTR. Menimbang bahwa perlu ditemukan jawaban apakah mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, sebab di luar itu tidak lagi ada kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan. Jadi jalan satu-satunya adalah kantor catatan sipil. Menimbang bahwa dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan pernikahan kepada kepala kantor catatan sipil, harus ditafsirkan bahwa permohonan berkehendak ya untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, dan dengan demikian harus ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak menghiraukan lagi status agamanya ya. Sehingga pasal 8 sub F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki. Dan dalam hal atau keadaan yang demikian seharusnya kantor catatan sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan tersebut ya. Pada akhirnya Mahkamah Agung dalam jurisprudensi tanggal 20 Januari 1989 nomor 1400 KPDT 1986 memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di kantor catatan sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan perkawinan beda agama dalam proses perkawinan antar agama. Maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada kantor catatan sipil. Jadi tadi ceritanya kan Petrus mau menikah sama calonnya itu, suaminya, tapi mereka datangnya ke KUA, tapi mereka nggak mau tunduk ke salah satu agama, dan akhirnya mereka kemana-mana ditolak, ke kantor catatan sipil ditolak, terus ke KUA ditolak, akhirnya mereka mengajukan permohonan ke MA, ke Pengadilan Pusat ya Jakarta. Dan ini jawaban dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti itu. Jadi memberikan kelonggaran atau memberikan jalan petunjuk untuk alurnya seperti itu. Tapi kenapa
kenapa si KUA itu menolak sama kantor catatan sipil menolak, itu karena memang belum ada aturannya. Karena inilah sekarang kita bisa tahu. Jadi kalau orang yang mau menikah beda agama itu dicatatkannya di kantor catatan sipil seperti itu. Sehingga dengan adanya tadi itu putusan itu ya, maka dapat menjadi pedoman para hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan perkawinan antar agama, sehingga tidak terjadi lagi seperti penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa perbedaan agama tidaklah menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dari pejabat pelaksana perkawinan dan pimpinan agama tentang boleh tidaknya perkawinan beda agama dan bagaimana prosedurnya, maka perlu ada pedoman yang pasti, yang mana berupa petunjuk pelaksanaan dari instansi-instansi yang berwenang seperti debat ya, Departemen Kehakiman juga dan Mahkamah Agung. Berikut ini petunjuk pelaksanaan terkait jurisprudensi tadi ya, supaya tidak bingung seperti itu. Poinnya ini dari surat nomor KMA ya 72 garis miring 4 garis miring 1981 ya, yang ditunjukkan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Yang pertama, merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini, yang terdiri dari berbagai macam golongan suku, adalah pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Adalah suatu kenyataan pula bahwa antar mereka itu ada yang menjalin suatu hubungan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal melalui proses perkawinan, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum mengatur perihal perkawinan campuran. Meskipun demikian, dapat dicatat bahwa pasal 66 Undang-Undang Perkawinan memungkinkan ya S189 nomor 158 diberlakukan untuk mereka sepanjang Undang-Undang Perkawinan belum mengatur perihal perkawinan campuran. Mahkamah Agung berpendapat serta berpendirian negara Republik Indonesia mengakui perkawinan yang ada sebagai suatu state huwij ya. Maka untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan secara liar dan atau diam-diam, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, kami harapkan dengan hormat perkenan 1. Yang terhormat Saudara Menteri Agama beserta seluruh jajaran yang ada dalam naungannya untuk memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan perkawinan campuran yang dimaksud. Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri untuk mengusahakan agar para gubernur atau bupati atau wali kota, dalam hal ini pegawai pada kantor catatan sipil sebagai instansi yang berwenang menyelenggarakan perkawinan campuran, termasuk antara penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, apabila syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dengan baik. Demikian untuk dimaklumi hendaknya dan atas bantuan serta berkenan saudara-saudara Menteri yang kami harapkan sudah akan memberi bantuan dalam waktu mendatang ini, kami ucapkan terima kasih. Jadi petunjuk ini adalah yang mana kesimpulannya meminta dengan hormat kepada Kemenag dan Menteri Dalam Negeri seperti itu untuk membantu pernikahan orang-orang yang berbeda agama. Kalau dalam fikihnya bagaimana pernikahan beda agama ini ya? Dalam fikih itu sudah disinggung dalam surat Al-Maidah ayat 5 sama Al-Baqarah ayat 221. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab, itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi
mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan gundik-gundik, ya, barang siapa yang kafir sudah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Al-Baqarah ayat 221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintahnya, ya, kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi perbedaan antara surat Al-Maidah ayat 5 tadi, ya, dengan surat Al-Baqarah ayat 221 ini kan menjadi perbedaan yang sangat krusial, ya, yang mana tatkala memandang hubungan ayat ini yang secara tekstual saja. Karena apa? Nanti secara tekstual kita melihat bahwasanya tampak bertolak belakang antara yang memperbolehkan menikahi perempuan ahlul kitab dan yang melarang, mengharamkan menikahi wanita-wanita yang musyrik seperti itu. Ulama di sini mengungkapkan bahwasanya sebenarnya ayat mengharamkan atau ayat yang melarang menikahi wanita-wanita musyrik ini dalam Al-Baqarah ayat 221 itu telah dinaskan dengan surat Al-Maidah ayat 5, yang mana pada intinya itu menghalalkan laki-laki mukmin untuk menikahi wanita-wanita kitabiah, yang diantaranya yang berpendapat itu adalah Imam Sufyan bin Sa'id, ya, terus Abdurrahman bin Amr, terus Al-Auza'i itu juga. Sementara musafir yang lain itu diantaranya Ishaq bin Ibrahim sama Al-Harabi justru pendapat sebaliknya seperti itu. Jadi surah Al-Baqarah 221 lah yang menasah surah Al-Maidah ayat 5. Jadi gitu. Jadi bukan sebaliknya, ya. Sebab sebagaimana ditegaskan dalam At-Tabai, ya, posisi surah Al-Maidah adalah sebagai surah An-Nasr. Jadi penasuh, ya. Pemansuh maksud Ibu. Bukan surat Al-Mansuhah, surah yang dinasah. Nah, dengan demikian maka menikahi wanita kafir itu baik dari kalangan ahlu kitab maupun kaum musyrikin itu dihukumi haram. Kan alasan ilatnya larangan menikahi perempuan musyrik ini, ya, musyrik maupun wanita kitabiah, justru terletak pada faktor kekafirannya. Jadi tidak semata-mata pada pertimbangan kemusyrikannya seperti itu. Jadi pusatnya itu setiap musyrik pasti kafir seperti itu, ya. Namun belum tentu semua, apalagi setiap kafir itu selalu musyrik. Al-Razi ini cenderung tidak memasukkan ahli kitab ke dalam golongan musyrikat. Kalau menurut Al-Razi ini mayoritas ulama ini menafsirkan bahwasanya lafaz musyrikat dalam surat Al-Baqarah ayat 221 itu mengacu pada semua orang kafir termasuk ahli kitab. Kalau Al-Qasimi ini terma musyrikat di sini menurut Ibnu Katsir mencangkup setiap orang musyrik, baik musyrik kitabi, Yahudi dan Nasrani, ya, maupun musyrik penyembah berhala, semuanya musyrik. Rasyid Ridho berpendapat bahwasanya terma musyrikat ini mengacu pada semua perempuan musyrik kecuali ahli kitab. Kalau As-Sayyid Sabiq, perbedaan antara perempuan musyrik dengan perempuan ahli kitab ini, yang mana kalau perempuan musyrik itu tidak memiliki agama yang melarang berkhianat seperti itu. Jadi mewajibkan berbuat amanah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.
apa yang dikerjakan dan pergaulannya dipengaruhi ajaran musyrik, ya, hufarat atau spekulasi atau lamunan bisikan setan. Inilah yang bisa menyebabkan berkhianatnya pada suami. Jadi makanya ditakutkan ketika dinikahi oleh orang yang beragama Islam atau mukmin itu sendiri. Sementara perempuan ahli kitab dengan laki-laki mukmin itu tidak terdapat distansi yang jauh, seperti itu. Perempuan ahli kitab mengimani Allah dan menyembahnya, beriman kepada Nabi, hari akhir, serta pembalasannya, dan menganut agama yang mewajibkan berbuat baik dan mengharamkan kemungkaran. Distansinya atau yang esensial hanyalah mengenai kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Jadi perbedaannya hanya nabinya. Ahli kitab itu kan punya nabi, tapi belum tentu nabinya nabi kita, seperti itu. Tetapi ketika melihat surat Al-Maidah ayat 5, sebagian musafir menjadikan ayat ini sebagai landasan bahwa perempuan ahli kitab bukanlah termasuk golongan musyrikat, sehingga penerikan makna nas tekstual melegitimasi kebolehan laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab. Tetapi tidak kemudian sebaliknya, perempuan muslimah tetap tidak boleh mengawini laki-laki ahli kitab. Jadi intinya kalau laki-laki mukmin itu boleh mengawini ahli kitab, tapi ya dipikir dua kali lagi, berkali-kali lagi lah ya, karena zaman sekarang masihkah ada ahli kitab seperti itu. Perkawinan beda agama dalam fikih, ya. Perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, hukumnya bagaimana? Nah ya, semua ulama sepakat bahwa perempuan muslimah tidak diperbolehkan mengawini laki-laki non muslim atau ahli kitab, ya. Saya berpendapat bahwa alasan-alasan tidak diperlukannya satu dalam surat An-Nisa ayat 141. Orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam. Ini kekhawatirannya sini satu. Kedua, laki-laki ahli kitab non muslim tidak akan mau mengerti agama istrinya. Malah sebaliknya akan mendustakan kitab dan ajaran nabinya. Jadi takutkan itu seperti itu. Jadi nanti malah justru yang muslimah yang ikut agamanya non muslim. Dalam rumah tangga campuran, pasangan suami istri tidak mungkin hidup bersama karena berbeda hidup yang jauh. Jadi perbedaan hidupnya itu jauh sekali, seperti itu. Jadi intensitas hidup bersamanya jauh, ya mungkin lebih baik gak usah nikah antar beda agama, seperti itu. Laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya jika laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Ya, kalau laki-laki muslim dengan ahli kitab masih boleh, tapi kalau dengan perempuan musyrik itu tidak boleh. Perempuan musyrik ini di sini mencakup al-wasaniyah, zindiqiyah, murtad, penyembah api, dan menganut aliran libertin, ya, al-ibahah, seperti itu. Laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, tadi yang Ibu jelaskan di situ, ya. Pada dasarnya laki-laki muslim diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab berdasarkan pengusahaan surat Al-Maidah ayat 5. Ibnu Rusyid menulis bahwa para ulama sepakat akan kehalalan mengawini ahli kitab dengan syarat ia merdeka. Untuk perempuan ahli kitab budak dan perempuan ahli kitab yang dalam status ketawanan, ya, para ulama berbeda pendapat, ya. Di antaranya sahabat yang menghalalkan sesuai dengan yang dikatakan oleh Qurtubi, ya, dan Nu'as, Utsman, Tolha, Ibnu Abbas, dan Jabir Hudzaifah, seperti itu. Sekarang kita lihat terkait pendapat fuqaha, ya, bagaimana hukumnya ketika laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab. Kalau menurut mazhab Hanafi itu diharamkan laki-laki mukmin mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang berperang dengan Islam, Dar al-Harb, karena mereka tidak tunduk terhadap hukum agama orang-orang Islam, sehingga bisa membuka fitnah, ya. Sedangkan mengawini perempuan ahli kitab zimmi yang hukumnya adalah makruh, ya, sebab mereka tunduk kepada hukum Islam, seperti itu. Mazhab Maliki, ya, berpendapat bahwa Maliki terbagi menjadi dua, yang mana makruh mutlak sama tidak makruh mutlak. Yang berpendapat bahwa makruh mutlak itu mengawini ahli kitab baik dari Dar al-Harb maupun zimmi, ya, itu hanya saja lebih berat kualitasnya di Dar al-Harb, seperti itu. Jadi lebih memberatkan haram di Dar al-Harbnya itu sendiri.
tidak makruh mutlak, sebab zahir dari teks surat Al-Maidah itu ya, ayat 5 membolehkan secara mutlak seperti itu. Tetapi tetap saja makruh ya, karena digantungkan kemakruhannya terkait dengan Darul Islam. Sebab perempuan ahli kitab tetap saja boleh minum khamr ya, makan babi juga boleh loh, dan pergi ke gereja juga, padahal suaminya tidak melakukan itu semua, seperti itu. Jadi kan berarti tidak di bawah pengawasan atau tidak di bawah keintimannya itu beda lah ya, tidak di pantauan suami seperti itu. Mazhab Syafi'i, para fuqaha ya, mazhab Syafi'i ini memandang makruh mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di Dar al-Islam, dan sangat dimakruhkan bagi yang berada di Dar al-Harb ya, sebagaimana pendapat fuqaha Malikiyah. Mirip, memandang kemakruhan apabila terjadi dalam peristiwa satu, tidak terbesit oleh calon mempelai laki-laki muslim untuk mengajak perempuan ahli kitab tersebut masuk ke agama Islam, itu hukumnya makruh. Masih ada perempuan yang soleh, kalau masih ada perempuan yang solihah, maka lebih baik menikahi perempuan yang solihah ketimbang harus memilih ahli kitab. Keadaan yang ketiga, apabila tidak mengawini perempuan ahli kitab tersebut, ia bisa terperosok dalam zina. Ini yang tiga ini. Jadi mending menikahi wanita tadi ahli kitab ketika memang daripada dia tidak dinikahi malah dia justru berbuat zina. Mazhab Hambali, laki-laki muslim diperbolehkan bahkan tidak dimakruhkan sama sekali. Ini kalau Hambali ya, mengawini perempuan ahli kitab berdasarkan keumuman surat Al-Maidah ayat 5. Karena ahli kitab di sini ya adalah perempuan merdeka, bukan budak. Berarti kalau budak, kalau ini kan berarti tidak boleh seperti itu ya. Laki-laki muslim dengan perempuan sabi'ah atau majusi dan lain sebagainya ya. Mengenai perempuan sabi'ah, para fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa mereka sebenarnya ahli kitab, hanya saja kitabnya sudah dikesampingkan atau dipalsukan atau udah tidak murni seperti itu. Mereka dibersamakan dengan pemeluk Yahudi dan Nasrani. Apa mereka? Hukumnya musyrik ya. Sehingga laki-laki mukmin boleh mengawininya menurut fuqaha Syafi'iyah dan Hambali ya. Karena membedakan ahli kitab dengan Syafi'ah, menurut mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani sependapat dengan Islam dalam hal pokok agama, membenarkan rasul-rasul dan mengimani kitab-kitab. Barang siapa yang berbeda darinya dalam hal pokok, maka ia bukanlah termasuk golongannya. Maka mengawininya juga sama halnya mengawini penyembah berhala, yakni hukumnya haram seperti itu. Abdurrahman bin Auf, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, perlakukanlah mereka wanita majusi ya seperti memperlakukan ahli kitab. Jadi menurut dia ahli kitab ya seperti orang majusi. Nah, logikanya ya, mengawininya adalah haram karena mereka bukan ahli kitab. Tetapi Abu Sur pendapat lain, ia menghalalkan mengawini perempuan majusi karena agama mereka juga diakui dengan diberlakukannya membayar pajak sebagaimana yang diberlakukan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Seperti itu. Lalu akibatnya apa ketika ada seseorang yang melaksanakan pernikahan beda agama seperti itu? Kita lihat dari faktor atau aspek psikolognya ya. Yang mana psikolognya kita pasti memudarnya kehidupan rumah tangga, udah jelas tadi agamanya udah beda seperti itu ya. Pemahamannya pasti beda. Tujuan berumah tangga tidak tercapai, ini jelas juga. Berkaitan mempertemukan dua keluarga besar. Jadi yang bukan hanya mempertemukan sang calon atau sang suami istri tersebut seperti itu yang berbeda agama, berebut pengaruh. Jadi nanti kalau anaknya udah lahir, punya anak, pasti mereka berebut pengaruh. Kamu harus ikut agama ibu, kamu harus ikut agama bapak, kamu harus sekolah di Kristen, kamu harus sekolah di Ma'arif dan sebagainya. Itu pasti ada kayak gitu. Aspek religius ya, pandangan agama Islam haram hukumnya, pandangan agama Katolik tidak sah, pandangan agama Protestan juga tidak diberkati, bahkan ada yang dikeluarkan. Pandangan agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan antar agama. Pandangan agama Buddha juga diperbolehkan asal pengesahan pernikahannya dilakukan menurut cara
atau tata cara agama Buddha. Lalu pernikahan beda agama di Indonesia itu bagaimana ya? Pada tanggal 1 Juni tahun 1980, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kawin lintas agama yang telah dibicarakan pada konferensi tahun kedua MUI pada tahun 1980, yang hasilnya seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bukan Islam. Jelas ya, nggak ada yang perlu dijelaskan. Laki-laki muslim tidak diizinkan mengawini seorang perempuan bukan Islam, termasuk Kristen ahli kitab. Itu hasil konferensi tahun kedua dari MUI. Kalau Muhammadiyah, laki-laki muslim tidak dibenarkan mengawini perempuan musyrik, dan perempuan muslimah juga tidak dibenarkan dikawinkan dengan laki-laki musyrik dan ahli kitab. Ahmad Sukarja ya, hukum perkawinan antara perempuan muslimah ini ya dengan laki-laki Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan pemeluk kepercayaan non-Islam lainnya adalah mutlak hukumnya haram ya. Kalau peraturan dalam hukum positifnya bagaimana? Di HRPG udah jelas ada, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga ya, yang sampai sekarang masih kita pakai ya, tentang perkawinan. Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Ini pendapat yang sering dianut para hakim ya, PA, yaitu tidak boleh dilakukan perkawinan beda agama baik antara laki-laki muslim dengan non-muslim atau sebaliknya. Pasal 40, dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. 1. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Ketiga, seorang wanita yang tidak beragama Islam. Ini poin yang terpenting ya, dalam pasal 40 butir C. Sama pasal 44 nih. Pasal 44, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Diperkuat dengan Undang-Undang Perkawinan ya, secara tegas pasal 2 ayat 1 yang tadi di depan udah Ibu jelaskan, yang mana menjelaskan bahwasanya bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Di samping itu, pasal 8 yang mengatur larangan kawin juga menjelaskan masalah ini. Pasal 8 huruf F mengatakan bahwa perkawinan itu dilarang apabila yang bersangkutan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau aturan lainnya terlarang kawin ya. Udah beberapa nanti terkait itu aturan larangan kawin seperti itu. Pertimbangan larangan kawin dalam KHI dan undang itu sebenarnya apa ya? Jadi perkawinan beda agama ini lebih banyak menimbulkan persoalan ya, karena terdapat beberapa hal prinsip yang berbeda antara kedua mempelai. KHI mengambil pendapat bahwasanya ulama Indonesia yang termasuk di dalam MUI itu sendiri ya. Jadi kumpulan dari pendapatnya MUI seperti itu, tidak serta-merta dari undang-undang itu sendiri, itu tidak seperti itu. Jadi kesimpulannya begini, kalau tadi teorinya seperti itu ya, tapi pada prakteknya ternyata kan masih ada celah seperti itu. Dimana kayak ketika orang Katolik menikah dengan orang non-Katolik, mereka punya cara ya bagaimana agar mereka tetap bisa menikah, yaitu dengan dispensasi dari keuskupan ya. Keuskupan wilayah itu bahasanya pimpinan wilayah mereka seperti itu. Yang dimana dispensasi ini dikeluarkan ketika mereka sudah mengikuti pelatihan ya 1 tahun ya. Kalau kita kan ada pelatihan sih, tapi pelatihan untuk pranikah seperti itu. Kalau beda agama itu mereka ada 1 tahun pelatihan dulu, baru nanti dikeluarkan terkait dispensasi nikahnya itu, dispensasinya, tapi mereka tidak serta-merta tunduk kepada agama Katolik itu sendiri seperti itu ya. Jadi ini syarat bagi yang mau menikahi wanita atau lelaki dari agama Katolik itu sendiri. Tapi jika menikah
agama Katolik dan Kristen itu mereka tidak membutuhkan dispensasi ya. Mereka cukup mengikuti salah satu agama mereka seperti itu. Beda kalau orang kaya ya. Kalau orang kaya nggak perlu mikir-mikir harus tunduk lah, harus apa itu enggak. Mereka tinggal pergi ke luar negeri, menikah di luar negeri, pulang langsung mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil seperti itu. Kalau kita melihat satu sisi ya, ternyata berdasarkan pasal 2 ya, Undang-Undang Perkawinan ini kan ada yang menyatakan perkawinan beda agama itu tidak boleh. Tapi sisi lain ya, pasal 66 Undang-Undang Perkawinan itu terdapat ahli yang ahli hukum yang menyatakan bahwa kekosongan hukum itu ada seperti itu. Jadi peraturan GHR itu tetap dapat diberlakukan. Ya, dengan demikian ya perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan pencatatan di kantor catatan sipil ya. Terlepas dari polemik ini ya, saat ini kan realitas masyarakat masih menghendaki berlakunya legalitas perkawinan beda agama. Banyak juga praktek yang mana perkawinan beda agama ini di masyarakat seperti malah justru kadang mereka nggak mencatatkan ya, karena malas keribetannya ya, administrasinya harus ini harus itu, akhirnya mereka sudah menikah beda agama seperti itu. Yang relatif sulit dilaksanakan adalah yang mana mereka kasus ini tuh perlu mendapatkan penyelesaian secara tepat sebenarnya ya. Jadi ini ya inti dari perkuliahan kita, pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.